Sunan, saya akan menyampaikan kepada mereka dengan dakwahku dari apa yang telah saya yakini bahwa Tuhan tidak di masjid, tidak di langit, tidak di kitab. Tuhan ada pada yang sadar akannya. Benar, tapi tidak semua orang siap menerima kebenaran tanpa pegangan. Maafkan saya, Sunan. Aku hanya cermin. Jika orang melihat keburukan, itu wajahnya sendiri. Syariat adalah pagar, hakikat adalah taman di dalamnya. Tanpa pagar, orang bisa tersesat. Tapi berhenti di pagar, orang tidak pernah masuk ke taman. Ilmu setinggi apapun, jika membuat orang lain bingung dan resah, berarti belum waktunya dibuka. Membahas dua tokoh ulama besar yang sofistik, penuh simbol, dialog batin, dan laku spiritual yang dalam. Dia adalah Raden Sa'idi atau biasa disebut Sunan Kalijaga dan Syekh Syarifuddin, yang sering disingkat menjadi Saridin karena logat Jawa, atau yang biasa dikenal Syekh Jangkung, dan beliau adalah putra dari Sunan Muria, serta dikenal juga dengan sebutan Sunan Landoh. Dalam sejarah penyebaran Islam di Tanah Jawa, nama Sunan Kalijaga dan Syekh Jangkung atau Saridin sering muncul sebagai dua figur yang unik, dan kadang dianggap nyeleneh. Diskusi antara Sunan Kalijaga dan Syekh Jangkung, baik yang tercatat dalam babat maupun yang hidup dalam cerita rakyat, bukan sekadar percakapan biasa. Ia adalah pertemuan dua kesadaran spiritual, dua cara pandang dalam menuntun manusia menuju Tuhan. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang paling membumi. Metode dakwahnya sangat kental dengan budaya Jawa. Menggunakan wayang, tembang, gamelan. Mengajarkan Islam lewat simbol, perumpamaan, dan rasa. Tidak memaksa, tapi menyusup ke kesadaran masyarakat. Dalam pandangan Sunan Kalijaga, Islam harus dipahami dengan rasa, bukan hanya dengan hukum. Ia percaya bahwa masyarakat Jawa tidak bisa dilepaskan dari akar budayanya. Maka Islam harus menyatu, bukan meniadakan. Lalu Syekh Jangkung, atau Saridin, adalah sosok yang lebih ekstrim dalam laku spiritual. Penampilannya sering sederhana, bahkan dianggap aneh. Ucapannya kadang paradoks, membingungkan orang awam. Perilakunya sering menabrak norma lahiriah. Namun di balik itu, Syekh Jangkung adalah simbol manusia yang sudah lepas dari kepentingan ego, yang hidup sepenuhnya dalam kesadaran ketuhanan. Ia sering berkata dengan gaya ngelantur, tetapi sesungguhnya yang ia hancurkan adalah kesombongan ilmu, bukan agama. Mengenai latar diskusi antara Sunan Kalijaga dan Syekh Jangkung terkait dengan syariat dan hakikat. Sehingga diskusi antara Sunan Kalijaga dan Syekh Jangkung sering digambarkan terjadi karena kegelisahan umat. Banyak orang bingung melihat perilaku Syekh Jangkung yang tampak tidak sesuai syariat. Maka Sunan Kalijaga sebagai wali yang arif, tidak serta-merta menghakimi. Ia justru mengajak berdialog, bukan menuduh. Jadi inti dari diskusi tersebut, pertanyaan tentang Tuhan. Dalam kisah-kisah babat, diskusi mereka sering berputar pada pertanyaan inti. Di manakah Tuhan? Syekh Jangkung menjawab dengan berani. Tuhan tidak di masjid, tidak di langit, tidak di kitab. Tuhan ada pada yang sadar akannya. Jawaban ini bisa berbahaya jika disalahpahami. Sunan Kalijaga lalu menanggapi dengan lembut. Benar, tapi tidak semua orang siap menerima kebenaran tanpa pegangan. Disinilah perbedaan mereka tampak jelas. Syariat sebagai jalan, hakikat sebagai tujuan. Sunan Kalijaga menegaskan bahwa syariat adalah pagar. Hakikat adalah taman di dalamnya. Tanpa pagar, orang bisa tersesat. Tapi berhenti di pagar, orang tidak pernah masuk ke taman. Syekh Jangkung berada di dalam taman, sementara Sunan Kalijaga menjaga agar orang tidak tersesat sebelum masuk. Dalam diskusi itu, Sunan Kalijaga menyampaikan kritik yang sangat halus. Ilmu setinggi apapun, jika membuat orang lain bingung dan resah, berarti belum waktunya dibuka. Ia mengingatkan bahwa ilmu harus disesuaikan dengan kesiapan batin masyarakat. Syekh Jangkung pun memahami. Ia tidak membantah, hanya tersenyum dan berkata, "Aku hanya cermin. Jika orang melihat keburukan, itu wajahnya sendiri.
kesepahaman batin. Walau tampak berbeda, sejatinya mereka sejalan. Sunan Kalijaga bekerja di ranah sosial dan budaya. Syekh Jangkung bekerja di ranah batin dan kesadaran. Diskusi mereka bukan untuk menang atau kalah, melainkan untuk menjaga keseimbangan antara hukum dan rasa. Lahir dan batin tertib dan kebebasan jiwa. Kisah diskusi Sunan Kalijaga dan Syekh Jangkung mengajarkan bahwa tidak semua kebenaran harus diucapkan. Tidak semua orang berada di tingkat kesadaran yang sama. Agama tanpa rasa menjadi kering. Spiritualitas tanpa tuntunan bisa menyesatkan. Islam Jawa berkembang bukan karena paksaan, tapi karena kebijaksanaan dalam menyampaikan kebenaran. Dan relevansi untuk zaman sekarang bahwa diskusi ini sangat relevan hingga hari ini. Di tengah perdebatan antara tekstual dan spiritual, formal dan esensial. Kisah ini mengingatkan bahwa kebenaran tidak cukup benar, ia harus bijaksana. Diskusi Sunan Kalijaga dan Syekh Jangkung bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan cermin perjalanan manusia menuju Tuhan. Ada yang harus berjalan pelan, ada yang sudah berlari. Keduanya tidak salah, selama tidak saling meniadakan. Latar belakang pertemuan Sunan Kalijaga dan Syekh Jangkung hingga berdiskusi itu muncul dalam konteks perkembangan Islam di Jawa pada abad ke-15 hingga 16, masa transisi besar dari kepercayaan Hindu, Buddha menuju Islam. Pada masa ini, Islam tidak datang dalam ruang kosong, melainkan bertemu dengan tradisi mistik Jawa atau kejawen, laku tapa, semedi, dan asketisme. Sistem simbol, wayang, dan filosofi lokal. Para ulama dan wali memiliki cara berbeda-beda dalam menyampaikan ajaran Islam agar bisa diterima masyarakat tanpa konflik budaya. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang sangat lentur dan strategis dalam dakwah. Prinsip dasarnya, Islam harus membumi. Dakwah dilakukan melalui budaya, seni, simbol, dan tradisi. Tidak memutus adat, tapi mengislamkan makna di dalamnya. Bagi Sunan Kalijaga wayang bukan sekadar hiburan, tapi media tauhid. Laku spiritual harus seimbang antara syariat dan hakikat. Dakwah harus pelan tapi mengakar. Ia berhati-hati terhadap ajaran yang terlalu ekstrim atau sulit dipahami masyarakat awam. Dan kalau Syekh Jangkung dikenal sebagai sosok nyentrik, keras, dan sangat batiniah. Menekankan hakikat dan makrifat. Berani menabrak simbol-simbol lahiriah agama. Menggunakan bahasa rakyat, kadang kasar, penuh sindiran. Menolak kepalsuan ibadah yang hanya formalitas. Bahkan Syekh Jangkung sering menegaskan bahwa ibadah tanpa kesadaran batin hanyalah gerak kosong. Tuhan tidak terikat masjid, pakaian, atau simbol. Hingga kejujuran batin lebih penting dari citra kesalehan. Pendekatan ini membuatnya sering dianggap kontroversial, bahkan dicurigai. Dari situ, hingga terjadi diskusi antara Sunan Kalijaga dan Syekh Jangkung. Bukan pertengkaran, melainkan dialog dua jalan spiritual. Upaya saling menguji kedalaman ilmu. Penegasan batas antara kebebasan batin dan tanggung jawab sosial. Sunan Kalijaga melihat potensi bahaya jika ajaran hakikat disampaikan tanpa bingkai syariat. Alasannya karena masyarakat awam bisa salah tafsir. Bisa muncul kesan meremehkan ibadah lahiriah. Akan tetapi, Syekh Jangkung mengkritik. Kesalehan yang hanya tampilan luar. Ulama yang sibuk simbol tapi lupa makna. Agama yang kehilangan ruh kejujuran. Jadi dalam isi diskusi mereka adalah perbedaan metode dakwah. Kalau Sunan Kalijaga, dengan metode bertahap, simbolik, sistematis. Lain dengan Syekh Jangkung. Metodenya langsung, tajam, radikal batiniah. Karena kekhawatiran Sunan Kalijaga terhadap penyimpangan. Dia khawatir ajaran hakikat disalahpahami. Sesangkan Syekh Jangkung khawatir kalau syariat menjadi kosong makna. Diskusi ini sebenarnya mencari titik temu. Syariat tanpa hakikat adalah kering. Hakikat tanpa syariat adalah liar. Dalam diskusi kisah ini mengandung pesan mendalam bahwa tidak semua kebenaran harus disampaikan dengan cara yang sama.
Bahkan setiap zaman dan masyarakat butuh pendekatan berbeda. Dan kedalaman spiritual harus disertai kebijaksanaan sosial. Sunan Kalijaga dan Syekh Jangkung sama-sama benar dalam niat, tetapi berbeda dalam metodenya. Jadi dalam diskusi antara Sunan Kalijaga dan Syekh Jangkung lahir dari kegelisahan spiritual terhadap cara beragama yang timpang. Tantangan dakwah Islam di tengah budaya Jawa yang kompleks. Juga upaya menjaga kemurnian tauhid tanpa merusak tatanan sosial. Kisah awal terjadinya diskusi Sunan Kalijaga dan Syekh Jangkung terjadi pada suatu masa ketika tanah Jawa masih berbalut kabut peralihan zaman, antara kepercayaan lama dan cahaya Islam yang mulai bersemi. Berdirilah sebuah padepokan sunyi di tepian hutan muria. Angin bertiup pelan membawa bau tanah basah dan daun jati yang gugur. Disitulah Syekh Jangkung, seorang alim yang dikenal zuhud dan keras dalam laku syariat, bermukim dan mengajar para santri. Syekh Jangkung dikenal luas sebagai ulama yang teguh pada hukum. Setiap langkahnya terukur, setiap ucapannya berhati-hati. Baginya, kebenaran adalah garis lurus atau sangatlah jelas batasnya. Tegas hukumnya. Ia percaya bahwa agama harus dijaga dari pencampuran adat dan kebiasaan lama yang bisa mengaburkan tauhid. Sementara itu, dari arah Demak, berjalanlah seorang lelaki berpakaian sederhana. Pakaiannya tak mencolok, jalannya perlahan, dan wajahnya selalu menyimpan senyum samar. Dialah Sunan Kalijaga, wali yang dikenal karena dakwahnya yang halus, penuh simbol, dan dekat dengan budaya rakyat. Sunan Kalijaga tidak datang dengan niat berdebat. Ia datang karena kabar angin yang sampai ke telinganya. Bahwa Syekh Jangkung merasa gelisah, bahkan keberatan, dengan cara dakwah para wali yang menggunakan wayang, tembang, dan adat Jawa. Agama suci, kata Syekh Jangkung kepada murid-muridnya suatu malam. Tidak boleh disampaikan dengan cara yang mengaburkan asal-usulnya. Kebenaran tidak butuh topeng. Dari ucapan itu tidak bermaksud menyerang, tetapi cukup kuat untuk menggema hingga ke Demak. Pertemuan yang tidak direncanakan. Sore itu, Syekh Jangkung sedang duduk di serambi padepokan, membaca ayat-ayat suci. Tiba-tiba seorang tamu datang, memberi salam dengan suara rendah namun mantap. "Assalamualaikum, Syekh." Syekh Jangkung mengangkat wajahnya. Ia melihat seorang lelaki tua berwajah teduh, tanpa tanda kebesaran apapun. "Waalaikumsalam." "Silakan duduk, Kisanak." "Dari mana asalmu?" tanya Syekh Jangkung. "Hamba hanya musafir yang ingin belajar tentang keteguhan iman," jawab Sunan Kalijaga sambil tersenyum. Syekh Jangkung mempersilakan duduk. Ia belum tahu bahwa tamu di depannya adalah salah satu wali sangat. Namun sejak awal, ia merasakan sesuatu yang berbeda, ketenangan yang tidak dibuat-buat. Benih diskusi mulai tumbuh. Dan akhirnya, percakapan awal berlangsung ringan, tentang perjalanan, tentang kondisi masyarakat Jawa, tentang sulitnya mengajarkan tauhid pada rakyat yang masih lekat dengan kepercayaan lama. Lalu Sunan Kalijaga bertanya pelan. "Syekh, bagaimana menurut panjenengan jika kebenaran disampaikan dengan bahasa yang dipahami hati rakyat?" Syekh Jangkung menatap tajam. "Kebenaran tidak mengikuti manusia," jawabnya. "Manusialah yang harus mengikuti kebenaran." Sunan Kalijaga mengangguk, tidak membantah. "Benar, Syekh. Tapi bagaimana jika manusia itu belum mampu berdiri tegak? Apakah kita memaksanya berlari?" Pertanyaan itu membuat suasana hening. Angin sore berhenti berdesir. Syekh Jangkung merasakan ada kedalaman di balik kata-kata tamunya, namun egonya sebagai guru membuatnya tetap bertahan. "Agama bukan permainan simbol," katanya tegas. "Wayang, tembang, dan adat, itu semua peninggalan masa lalu." Sunan Kalijaga tersenyum lebih dalam. "Bukankah Nabi sendiri berbicara sesuai bahasa kaumnya, Syekh?" Kalimat itu tidak menyerang, tetapi menyentuh titik yang sulit dibantah. Diskusi yang berubah menjadi perjalanan batin. Sejak hari itu, Sunan Kalijaga tidak langsung pergi. Ia tinggal beberapa hari di padepokan sebagai tamu biasa. Setiap malam, diskusi mereka semakin dalam.
tentang syariat dan hakikat, tentang hukum dan kasih, tentang jalan lurus dan jalan berliku menuju lurus. Syekh Jangkung mulai menyadari bahwa metode Sunan Kalijaga bukan untuk mengaburkan agama, melainkan menjembatani jiwa. Sunan Kalijaga berkata suatu malam, "Syekh, agama itu seperti air. Wadahnya boleh berbeda, tapi dahaganya manusia sama." Syekh Jangkung terdiam lama. Ia melihat kembali para santrinya, rakyat desa, dan wajah-wajah polos yang sering takut pada hukum, tetapi belum mengenal cinta Tuhan. Penutup awal sebuah pemahaman. Diskusi mereka tidak berakhir dengan kemenangan satu pihak. Tidak ada yang kalah. Tidak ada yang mengalah. Yang ada hanyalah pemahaman yang bertumbuh. Syekh Jangkung tetap menjadi ulama yang teguh. Sunan Kalijaga tetap menjadi wali yang lentur. Namun sejak pertemuan itu, keduanya saling menghormati jalan masing-masing. Syekh Jangkung memahami bahwa dakwah Sunan Kalijaga bukan penyimpangan, melainkan strategi kasih. Sunan Kalijaga menghargai keteguhan Syekh Jangkung sebagai penjaga batas. Dan dari situlah, di tanah Jawa, Islam tumbuh bukan dengan pedang, melainkan dengan diskusi, kebijaksanaan, dan kesabaran.